Horas, Sobat Bersinar, kita Horas. kembali lagi ke Ternama Podcast di lantai 5 Universitas Empu Tatular, Kampus Bhinneka Tunggal Ika. Pada hari siang ini kita kedatangan tamu, seorang budayawan yang tidak asing lagi, namanya adalah Thomson HS, sebagai seorang sastrawan dan juga budayawan. Beliau ini terkenal dengan kegiatannya selama 16 tahun sejak 2002 melakukan revitalisasi terhadap opera Batak. Opera ini sebenarnya sejarahnya sudah panjang. Ya. Karena itu sebagai generasi muda, saudara atau Amang Thomson HS sangat terpanggil untuk meneruskan visi dan misi dari senior Tilham Gultom yang membuat opera Batak pertama di tanah Batak. Barangkali pertama kita ucapkan selamat datang Horas, Pak Horas. Kami barangkali perlu dijelaskan kepada kami bagaimana sebenarnya sejarah awal berdirinya itu opera Batak. Bisa dijelaskan? Silakan. Oke, terima kasih untuk kita semua. Horas. Jadi opera Batak itu sangat populer sampai tahun 80-an. Ya. Itu penting, tapi redup kemudian. Ya. Sehingga tahun 2002 ada upaya merevitalisasi. Ya, inisiatif revitalisasi ini didorong melalui program revitalisasi dari Asosiasi Tradisi Lisan Jakarta yang memilih 2 objek di Sumatera Utara. Satu opera Batak, satu tradisi lisan Hoho dari Nias. Ya. Lalu yang opera Batak dengan koleganya di Sumatera Utara, almarhum Profesor Haji Ahmad Samin Siregar dengan Profesor Robert mengajak saya untuk mengeksekusi bagaimana ini bisa direvitalisasi. Jadi lewat ATL, Asosiasi Tradisi Lisan itu dicoba buat proposal ke pemerintah lokal, lalu yang menerima itu Tapanuli Utara. Waktu itu bupatinya Pak R.E. Nenggolan. Terjadilah revitalisasi itu di Tarutung selama seminggu. Pesertanya para generasi baru, generasi muda yang sama sekali tidak ngerti opera Batak. Dan saya sebagai eksekutor utamanya tertantang. Wah, mereka tidak ngerti opera Batak. Saya ngerti sedikit. Masih sedikit waktu itu tahun 2002. Hanya lewat bacaan. Dan saya karena biasa berlatih teater, punya minat untuk teater, apa saja yang terkait dengan seni pertunjukan saya kumpulkan. Lagu-lagu opera Batak saya kumpulkan. Yang waktu itu masih tersebar sampai ke Porsea. Kaset audionya. Buku yang ditulis oleh seorang Jerman, Profesor Rainer Karle, saya fotokopi, lalu yang lain-lain saya gali. Sesungguhnya opera Batak ini bagaimana? Ya, pertama, ya selain sejarahnya, bagaimana pertunjukannya? Ya, itu karena saya orang pertunjukan, orang teater. Tapi setelah terjadi revitalisasi opera Batak di Tarutung dan hasilnya, simulasinya dilihat kedua profesor itu, wah ini kita optimis ini opera Batak ini bisa bangkit. Lalu diomongkan kemudian dengan R.E. Nenggolan, bupati. Lalu tahun 2003 digunakan Taput lah ini untuk promosi Taput di Taman Mini Indonesia Indah. Pertunjukan hasil revitalisasi ini waktu itu. Ceritanya si Burtumbaga. Kita pertunjukkan lah itu. Tapi pas pula itu tahun 2003 ada
Simposium Internasional Asosiasi Tradisi Lisan, kita dikondisikan juga duluan main di Hotel Indonesia. Ya. Jadi langsung melejit ini hasil revitalisasi, dimainkan di Hotel Indonesia, baru kemudian di Taman Mini. Ya. Ya, pulang dari Jakarta 2003, kami semua pemain diajak Bupati RE makan bersama di rumah dinas dan diberitahu, wah ini berhasil pertunjukan yang di Jakarta. Ya, pertunjukan yang Jakarta ada efek dominonya, ya, ekonomi, sehingga ada katanya yang penonton dari luar itu waktu itu juga Situmorang almarhum menonton, dan orang-orang bule beberapa melakukan komunikasi ke Taput untuk investasi. Wah, setelah pertunjukan itu. Setelah pertunjukan itu, dan ada juga sopo Batak yang dijual di situ laku. Ya. Lalu Taput layak memberikan semacam dana kecil untuk ini peserta revitalisasi ini. Akhirnya kita buatlah grup operasi lindung sebagai grup percontohan hasil revitalisasi itu. Dan itulah saya bolak-balik Medan Tarutung untuk mendorong mereka belajar organisasi budaya, dan belajar berlatih apa segala macam, dan mereka menyewa sekretariat. Setelah itu kita melepaskan, dan karena ada dorongan baru, revitalisasi ini tidak mungkin mengajak mereka. Yang penting sudah ada percontohan, metode lain harus kita praktikkan. Ini regenerasi, tapi rekonstruksinya juga harus kita buat. Kita harus menampung generasi baru dengan pemain lama. Muncullah plot tahun 2005 di Siantar, dan perintisnya almarhum Sitor Situmorang, Barbara Brouwer dari Belanda, dan Lena Simbajunta dari Jerman, dan saya. Dari plot inilah kita belajar sejarah. Ya, startnya. Sejarah opera Batak itu sesungguhnya gimana? Sudah ada beberapa catatan akademisi bahwa tahun 20-an, ya umum. Tahun 20-an, tapi akuratnya enggak. Sehingga banyak orang kalau udah memberikan argumen tentang sejarah Batak, sejarah opera Batak secara kronologis selalu tidak akurat. Jadi lewat plot lah kita bekerja. Saya terus bekerja keras, dan pertama kita ketemu ada arsip ya di Silimalombu, ya, opera Batak Sitamiang. Mereka masih di sana arsip penerimaan honor dengan uang florin, uang Belanda tahun 1927. Tilhang di situ ada namanya, dan beberapa pemain menerima uang honor dari namanya grup opera Batak Sitamiang. Di Silimalombu ada arsipnya sekarang. Baru kita bilang sama mahasiswa yang kebetulan kita libatkan pertunjukan ke Jerman tahun 2015, dia membuat skripsinya tentang musik opera Batak. Dia catat 1927 itu. Lalu dosennya, belum akurat. Oh iya Pak, ada arsipnya, baru yakin. Nah, itu almarhum Takare, Muhammad Takare. Oh iya, sudah ada dapat arsipnya, udah. Oke, dalam perkembangan kemudian saya baca bukunya Krismus Purba, tesisnya yang meneliti opera Batak, pertunjukan-pertunjukan Serindo yang ada di Jakarta beberapa tahun. Ada catatan kecil di situ dari Gustava Gultom. Ya, tentang 50 tahun opera Batak. Diambil dari tahun 1926. Ini perkembangan baru secara kronologis. Jadi dari segi pertahunan bisa kita ambil dulu yang dibuat oleh Gustava Gultom. Yang 1927 itu apa? Itu bukti yang lebih akurat tentang arsip. Jadi itu dari kronologis. Dari segi seni pertunjukannya, kita sebelum 1926 memang harus mengakui Tilhang dengan 4 orang, ya, Pipin Butar-Butar dan Raja Marga Gultom juga dengan nama Tilhang Parhasapi. Tilhang Parhasapi. Bukan opera Batak dibilang, tapi Tilhang Parhasapi. Jadi sering dianggap dari Tilhang Parhasapi inilah cikal bakal opera Batak itu. Tahun berapa itu?
tahun sekitar itu 1920-an, tapi Wih. tidak akurat. Oh ya, tidak akurat. Bolehlah kita akui 1926 itu Ya. akurat. Ya, Frasa sebutan opera Batak itu, Ya. opera gaya Batak. ya, Ya, kalau dari istilah ini kan, Ya. opera ini kan dari luar, Ya. istilah itu dari Italia, dari Firenze, Ya. Italia Utara, ya, dari kampungnya Modigliani, ya, yang tahun 90 datang ke tanah Batak, dari Nias masuk tanah Batak. Tapi ada juga mengatakan bahwa sebutan opera Batak itu ya dari orang Belanda. ya, Nah, seorang pastor, ya itu bisa nanti diteliti ulang. Tapi ada juga mengatakan opera Batak itu semacam hiburan. ya. Opera, ada mengatakan opera itu singkatan dari opera oratorium penghibur rakyat. Oratorium penghibur rakyat singkatan. Padahal dia teater sebenarnya. Iya, teater sebenarnya. Dan Sitor pernah mengatakan, selain opera Batak, waktu dia sekolah di Baligi, sudah ada opera Luther. Ya. Opera Luther namanya. Oleh si Sitor. Sitor yang kata. Ya. Kata Sitor. Ya. Saya pernah melihat opera Luther, beda dengan opera Batak. Jadi kalau bilang opera Luther udah identik dengan gereja, mungkin tradisi membuat drama Natal, drama Paskah mungkin sudah dekat gitu. Dan beberapa pemain opera Batak yang akhirnya bergabung dengan plot, ya, mengatakan, oh dulu memang ada juga kami tidak boleh ada perempuan. Waktu zaman dulu. Iya, Ya. waktu itu perempuan tidak sembarangan terlibat dalam opera Batak dan disebut itu si Jabalungun. Ya. Jabalungun, semacam ketoprak lah. Ya. Lalu kita bilang, oh berarti opera Batak ini di zaman transisi posisinya, ya. Ada upaya mempertahankan tradisi lama, Ya. dan pengaruh yang baru harus bisa diterima, tapi secara selektif. Dan teman-teman sejarawan, salah satunya misalnya dari Unimed, Ikhwan Azhari mengatakan dia punya catatan bahwa pada masa itu tahun 20-an opera Batak itu dianggap hasil dari modernisasi, Ya. interaksi dari yang lama dengan yang baru, udah dianggap modern sehingga bisa diterima banyak masyarakat yang tidak bisa lagi melaksanakan upacara. Ya. Nah, seperti Horjabius, ya, ada pertunjukan ritual seperti Sigale-gale, yang lain-lain. Ya. Lewat opera Batak lah dapat dipuaskan kerinduan terhadap budaya lama itu. Dan Tilhang dengan kawan-kawannya yang lain mengeksplor terus musik tradisi dan menciptakan lagu yang mulai menggunakan nada barat. Misalnya Ya. seruling itu dulu itu mulai muncul di opera Batak. Karena itu seruling itu hanya digunakan untuk para gembala. Itu tidak digunakan untuk upacara dan ritual. Bukan untuk hiburan. Iya. Bukan untuk hiburan. Ya. Tapi digunakan sebagai hiburan kemudian seruling itu. Misalnya kan ada dua ensemble Ya. dalam musik tradisional Batak Toba. Satu untuk upacara, itu gondang bolon. Ya. Satu untuk ritual. Ya, ritual maksudnya klan Panjaitan bisa bikin ritualnya sendiri, tidak perlu Marbun tahu itu, tidak perlu tasawuf. Tapi dimainkanlah gondang hasapi namanya. Ya. Jadi seruling di antara dua ensemble ini tidak ada. Ya. Oke. Itu bisa ditemukan oleh para gembala di ladang main seruling. Lewat opera Batak lah dia masuk. Akhirnya populer namanya musik uning-uningan. Oh, sejak itu ya. Iya, gondang bolon, gondang hasapi, uning-uningan. Jadi kalau dibilang uning-uningan, oh sudah ada serulingnya, sudah identik dengan opera Batak. Ya. Laikan mendirikan suatu pusat pelatihan opera. Ya. Setelah melakukan pelatihan opera ini, kira-kira apa yang bisa diambil dan hasil dari pelatihan ini untuk pengembangan opera Batak? Ya, apa yang bisa kita lihat hasilnya? Ya, jadi saya secara pribadi pertama saya bisa belajar sebagai orang Batak karena saya banyak belajar teater modern. Ya. Soal metode, teknik saya udah banyak
udah melakukan banyak pertunjukan lah dan kunjungan berdiskusi dengan teman Indonesia dan catatan-catatan teater Indonesia. Saya lihat opera Batak itu tidak ada dalam catatan teater Indonesia. Tidak masuk. Dalam historiografi ya. Historiografi, ya. Tapi dalam bayang-bayang teater bangsawan, Ya. teater Melayu gitu. Ya. Jadi ada satu buku pernah saya lihat. Oh, pertunjukannya si gale-gale tapi dibuat teater bangsawan dari Sumatera Utara. Padahal itu sebenarnya opera Batak. Ya. Jadi dari satu sisi, saya punya semacam tanggung jawab ini. Harus mengatakan opera Batak itu tidak tradisi, tidak modern, tapi transisi. Dan ternyata ada beberapa teman juga, historiografi teater Indonesia itu belum lengkap tanpa teater transisi. Seperti ketoprak, ludruk, yang berbau dengan kerakyatan itu boleh masuk ke kategori transisi sebenarnya, termasuk opera Batak kan. Lalu itu mendorong saya lagi. Saya pernah dalam pertemuan Mimbar Teater Indonesia mengatakan itu bahwa dan makalah saya di Muat Kompas waktu itu bahwa opera Batak itu untuk historiografi teater Indonesia, tapi bukan tradisi dia, bukan modern, tapi transisi. Saya mengatakan itu dari segi waktu. Ya, tapi karakternya juga begitu. Ya, ada 3 elemen dalam pertunjukan opera Batak. Musik, nanti ada lagu sama ND atau ND yang dicipta ya. Ada tarian yang bersifat kreasi dan lakon. Dari segi musik, terutama instrumen ini memang betul-betul tradisional. Menggunakan taganing atau diseleksi dari gondang, bolon atau gondang hasapi, lalu muncul hasapi. Tapi dari segi tari dia udah cenderung kreasi. Misalnya gondang Tortor Sawan. Tilhang menciptakan lagu Sawan Nau Junjungon, lalu dibuat tariannya penyanyi solo sambil menari cawan. Itu produk opera Batak, bukan produk tradisional. Bukan. Tari Lima Puak, medley, Toba, Simalungun, Mandailing, Karo Pak, itu produk opera Batak. Jadi banyak salah kaprah dan kita ingatkan, jangan kalian bilang tari Sawan itu tari tradisional, itu hasil kreasi masa Tilhang. Jadi berkontribusi opera Batak itu memberi inspirasi baru. Ya, meskipun boleh kita akui bahwa tari cawan yang pakai cawan itu terinspirasi dari ritual Sibaso. Ya, Sibaso, ya dukun perempuan. Dan di Karo namanya perumah bego, ada pakai cawan juga. Ya, dan sampai sekarang masih bisa kalau misalnya semacam hesek di Karo itu pakai cawan. Jadi bukan murni tradisi. Opera Batak itu adalah alat kreasi baru yang tidak melupakan akarnya dan menerima yang baru. Itu intinya ya. Jadi ini terus kita sosialisasikan. Lalu kita bilang ketika kita mendirikan opera Batak itu entry point loh. Entry point, pintu masuk belajar kepada tradisi dan kemungkinan-kemungkinan bagaimana transformasi dengan yang baru. Misalnya awal-awal kita bikin revitalisasi itu Tarutung, kita lihat suasana bermain gondang itu masih malu-malu. Termasuk para tokoh yang namanya tokoh yang Raja Bius itu malu-malu memainkan gondang. Tapi sekarang sudah bunyi. Tapi kita bilang sama tokoh, bukan kalian membunyikan itu. Ini sanggar-sanggar, komunitas yang muncul, generasi baru yang bikin sanggar, mau bikin gondang Naposo, mau manortor. Itulah generasi baru yang membunyikan ini. Efek dari revitalisasi opera Batak itu. Kembali kepada Tilhang. Tilhang itu udah legenda ya. Dan dia punya misi dan visi dulu yang jauh melampaui batas-batas negara. Barangkali bisa dijelaskan setelah Lai Thomson meneliti karya Tilhang Gultom dalam opera, apa visi beliau sebenarnya waktu dia berkiprah di dunia opera? Ya, itu jadi Tilhang kan didorong oleh nasionalisme, termasuk nasionalisme lokal lah, kebatakan lah. Batak dari satu sisi bisa kita citrakan itu mempersatukan puak-puak
Dan pasti ada tokoh-tokohnya seperti Singaraja yang saya tulis buku. Singaraja pemersatu Batak di Toba. Jadi memang aspek pemersatu ini harus didukung oleh estetika. Kita katakanlah, kalau tidak ada rasa seni, ya politik juga hampa. Ya politik tradisional akan berantam terus kalau tidak ada mempersatukan, bisa duduk bersama. Saya terima pengakuan-pengakuan RE misalnya, saya penonton opera Batak, fanatik. Saya dulu, kalau ada opera Batak, itu saya curi-curi. Dan saya lihat itu, ada di sana pejabat duduk depan, dia duduk, lihat gini, oh suatu saat saya harus bisa seperti itu. Saya harus bisa persatukan masyarakat saya. Wah, berarti ada dorongan mempersatukan, ya. Katakanlah kalau 1926 sudah fix sebutan opera Batak, belum ada waktu itu Sumpah Pemuda. Boleh saja mereka terhubung dengan Jong Batak itu, misalnya Rajapati Tampu Bolon. Dalam satu catatan Daniel Peret ada kelompok nasionalis Batak, memang ada punya komunikasi sama Tilang. Ada komunikasinya katanya. Itu yang mendorong. Baru ada juga tokoh Melayu mengatakan kepada Tilang, buat opera Batak. Itu tokoh Melayu. Berarti di tingkat lokal ada dorongan untuk bersatu melalui keseniannya. Kesenian apa? Nah, itulah mungkin opera Batak. Sehingga ketika grupnya Tilhang diundang ke istana tahun 63, muncul nama grup baru Tilhang, namanya Serindo, Seni Ragam Indonesia. Nah, itu kan sudah nasional yang meluas, ya. Tidak nama Batak lagi yang selalu dibawa. Akhirnya dia sudah berkolaborasi dengan seniman lain. Dan saya pernah nonton pertunjukan anak buahnya Tilhang di Samosir. Mereka membunyikan Taganing, tapi musiknya Serampang 12. Oh iya. Itu musik apa itu kan? Musik Taganing tapi lagunya Serampang 12. Ya. Dan menari dengan Serampang 12 pemain opera itu. Oh, itu opera ya? Iya, pemain opera yang lama almarhum dari Sapel Tek Simbolon di pertunjukan kita suatu saat di Belige, dia memainkan Bungong Jumpa dengan Sarune Eteknya. Oh, itu dari mana itu? Ya kan di Serindo dulu dimainkan ini. Jadi mau melintas batas lah opera Batak itu. Sehingga kita belajar. Oh, berarti ini terus mendorong bagaimana kita bersatu. Dan kita waktu pertama kali ke Jerman, kita buka konsep kompromi bahasa. Ya, kompromi bahasa itu maksudnya orang menganggap opera Batak itu harus dengan dialek Batak Toba. Ya. Kita sudah explore pakai dialek Toba, dialek Karo, dialek Simalungun, dialek Pakpak. Kita mainkan mencari sejonah di Batam. Tapi banyak, kenapa berbahasa campur-campur gitu? Ya. Ada yang penonton lama. Loh, memang inilah satu perkembangan. Ya. Nggak bisa, mau tak mau, harus kita lakukan. Kalau kita mengatakan soal Batak ya, dari segi bahasa. Kemudian kita ke Jerman, ya bukan hanya bahasa Batak, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kita mainkan. Loh, di sana orang terhibur, gitu. Jadi penonton opera Batak setelah direvitalisasi ini tidak terbatas sama orang Batak. Kalau tidak begitu, ya kita nggak bisa memperjuangkan menjadi warisan budaya nasional juga kan? Ya. Nanti orang Papua juga harus bisa opera Batak dengan Papua. 2014 kita main di Papua dengan bahasa Papua dan Batak di Jayapura. Ya, 2014. Pulang kita dari Jerman diundang 70 tahun HKBP di sana Jayapura. Kita bikin pertunjukan opera Batak berbahasa Papua dan Batak. Kesenian tradisional opera Batak itu akhirnya melalui suatu perjuangan diterima menjadi warisan
budaya nasional tak benda ya. Warisan budaya tak benda Indonesia. Warisan budaya tak benda Indonesia. Ya. Bagaimana bisa mencapai itu? Bisa dijelaskan? Ya, jadi kita kan berkoordinasi terus. Jadi koordinasi terakhir hingga ini berhasil diajukan, kita koordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 2 Sumatera Utara. Ya. Ya, jadi singkatannya BPK Wilayah 2 Sumut ada di Sumatera Utara ini penggabungan Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Balai Pelestarian Nilai Budaya yang dari Aceh. Aceh punya sendiri, akhirnya kita punya sendiri. Jadi para stafnya selalu komunikasi ke kita. Sebenarnya sudah dipersiapkan waktu BPNB Aceh masih ada, tapi kayaknya belum layak. Lalu 2024 kemarin waktu kita bikin pertunjukan kolaborasi kesenian Sikambang di Tapteng dengan Opera Batak, diumumkan itu di Jakarta. Wah, kami sangat senang. Ya, tahun berapa itu? Tahun 2024. 2024 ya. Tahun lalu ya. Jadi dokumen-dokumennya kita data dan dokumen informasi kita siapkan, kita sharing, dan karena SOP yang baru, kabupaten mana yang akan mengajukan ini? Oh, Taput, saya bilang. Kenapa Taput? Ya karena di sana revitalisasi Opera Batak dan nanti sertifikatnya harus Taput memegang itu, dan juga secara induk kabupaten memang Taput. Ada pertama kan baru Dairi, baru ada Tobasa, baru ada Samosir dengan Humbang. Jadi kita apresiasi kita kepada Kabupaten Tapanuli Utara terkait dengan sejarah itu. Secara kesejarahan Taput itu adalah induk kabupaten. Mudah-mudahan ke depan kan ini bisa kita koordinasikan juga hal-hal lain seperti rencana kita tahun depan bikin festival Opera Batak, terutama Taput dan Samosir kita perhatikan dengan porsi-porsi materi yang layak gitulah. Nah, setelah warisan nasional ini diterima, Opera Batak diterima menjadi warisan nasional, what next? Apalagi setelah ini yang akan diperjuangkan oleh budayawan atau katakanlah sebagai penggiat opera? Apa yang impian kita ke depan? Jadi pusat latihan Opera Batak itu kan melanjutkan program revitalisasi dan targetnya sudah tercapai di aras nasional. Opera Batak sudah dikenal di aras internasional, sudah mulai dikenal di Asia juga, Asia Tenggara lewat kerjasama dengan ISI Padang Panjang sudah dikenal. Ya setidaknya misi plot secara nasional dan internasional sudah tercapai. Termasuk ditambah dengan menjadi warisan budaya nasional. Tinggal nanti bagaimana ini dilanjutkan oleh plot. Kebetulan saya sudah setelah WBTB diumumkan, saya bilang harus ada pengganti saya, ketua. Ada Ibu Leni Natalina sebagai ketua plot, alumnus dari sastra daerah USU, sastra Fakultas Ilmu Budaya, dan saya hanya pengawas. Bagaimana kita mengawasi kegiatan melalui plot, dan plot punya visi sampai ke UNESCO. Bagaimana nanti ini diwujudkan? Kita tentu saja mendorong, kita komunikasi dengan stakeholder yang mendukung ini, dan plot mengawasi pemanfaatan. Misalnya kalau ada Opera Batak dimainkan di sana, pas enggak? Secara dramaturgi, jangan hanya bilang Opera Batak. Ya pernah suatu saat itu bikin Opera Batak di satu kabupaten di luar Tapanuli, mereka bikin keyboard asal-asal, lalu ada wawancara dokumenter kita. Oh, ini bisa Opera Batak disebut? Iya, kenapa? Oh, karena ada orang Batak. Jadi kalau ada orang Batak katanya udah bisa Opera Batak itu. Kemudian kok kenapa ada pakai keyboard? Ya mengikuti perkembangan zaman. Enggak begitu. Tapi kita sekarang mau kasih edukasi. Begini loh dramaturgi Opera Batak itu. Bagaimana elemen ini gunakan, elemen musik, bagaimana elemen tarian, bagaimana lakon cerita, bagaimana itu kalau mau disinkronkan. Kalau dulu kan tidak sinkron elemen itu. Sekarang sudah mulai kita sinkronkan. Jadi dramaturginya sudah mulai mantap. Kalau dulu Opera Batak itu dramaturginya hanya pertunjukan variatif. Orang sudah sedih-sedih, penonton dengar ceritanya, tiba-tiba nanti ada yang lucu datang, buyar. Jadi penghayatan tematis dan cerita itu
bisa hilang hanya di situ saja. Ibaratnya orang minum tua, curahkan semua pulang ke rumah, masalah yang di rumah, ya kan? Jadi penonton opera Batak itu kita ajari, oh dulu begini loh, harus ada contoh yang begini, pakai layar sampai 4 layar. Sekarang nggak perlu layar-layar. Secara produksi nggak efektif. Sekarang kita mengajari orang terutama di permainan, di keaktoran, ya, player yang betul-betul. Sekarang target kita juga orang-orang Batak umumnya yang tertarik dengan opera Batak, jangan mentalitas hanya menonton, harus pemain, ya, harus ngerti. Nanti di Festival Opera Batak kita akan bikin semacam workshop dramaturgi dan penciptaan. Nah, kita lihat di Australia itu ya, ada semacam gedung opera yang betul-betul Opera Sydney ya. Oh, Sydney ya, itu Sydney Opera House sangat besar dan megah, dan juga infrastrukturnya juga sangat kuat, yang didukung oleh pemerintah sepenuhnya. Masyarakatnya juga mendukung. Bagaimana kalau di Indonesia dengan diterimanya opera Batak menjadi warisan nasional tak benda, apa ada impian atau kerinduan kita supaya Indonesia ini juga berkat bantuan pemerintah atau masyarakat bisa membuat suatu gedung opera yang besar? Kira-kira bisa nggak kira-kira digambarkan kira-kira bagaimana harapan kita? Ya, salah satu rekomendasi plot termasuk dalam kaitan visi harus ada gedung opera Batak dalam pengertian memorial. Tapi fasilitas dan fungsinya seperti taman budaya di kawasan Danau Toba itu. Jadi kalau dulu opera Batak teater keliling, pindah-pindah, kampung ke kampung, semi outdoor. Nanti di gedung opera Batak ini atau di kompleksnya harus ada gedung indoor. Ya kalau hujan kan, atau mau menampung penonton yang tidak mau hujan seperti orang barat, ya harus di dalam gedung. Ada outdoor juga. Jadi ini harus diciptakan bagaimana sesungguhnya opera Batak itu bisa ditonton orang luar, terutama sekalian menjadi bagian dari event pendukung pariwisata Danau Toba. Nah, jadi kita berkoordinasi sebenarnya. Ini sudah kita bicarakan. Sudah ada 2 sarjana membuat semacam skripsi yang bisa menjadi ide blueprint gedung opera Batak itu, dan kita sudah konsolidasi 3 kabupaten terutama Samosir, Kabupaten Toba dan Taput. Kelayakannya di mana, dan ya kita bayangkan nanti waktu simposium tahun depan harus dirumuskan, ya. Dan selain itu kita juga berkomunikasi dengan akademisi. Apakah bisa begitu saja nanti itu? Apakah dengan tahap lain, misalnya diperlukan semacam institut seni budaya semacam ISBI di Tapanuli Raya lah, biar nanti cikal bakalnya. Jadi kami di plot merekomendasikan ini tidak maksa gedung opera Batak ini, harus realistis. Ya selama saya ketua plot dan masih ada hubungan ke Jerman dan Belanda, bagaimana peran orang-orang Batak di Jerman diaspora nanti mendukung ini? Ya pernah teman Jerman bilang, oh ya hubungan Jerman dengan Batak itu lebih 100 tahun loh. Masa itu nggak bisa digunakan, katanya. Waktu kita main di satu museum di Jerman, hubungan Jerman Batak lebih dari 100 tahun. Hubungan Jerman Indonesia baru 75 tahun. Baru sejak kemerdekaan. Tapi dengan Batak kalian manfaatkan itu. Wah, kita lihat banyak orang ke Jerman, tapi masih di level lembaga agama yang bisa ke Jerman. Yang lain-lain kita dorong ini. Belajar ke Jerman, dan teman Jerman oke. Kalau memang nanti orang-orang Batak di sana atau orang Jerman mau membantu gedung opera Batak, mungkin interiornya bagus dengan standar gedung opera Jerman kan kalau gedung. Nah, kalau teater arena saya kira orang Indonesia pintar bikin teater terbuka. Ya seperti di Del kita sudah main amphitheaternya, itu kan boleh dikatakan gaya Yunani, tapi itu kerja orang Indonesia bagus sekali. Nah, saya mau tanya, saya juga termasuk penikmat opera ya.
Tapi kami dulu waktu kecil itu, waktu masih kita di Sumatera, kita opera yang datang ke kampung kita. Kita lihat kehidupan para pemain opera pindah-pindah, terus terang aja kita prihatin. Anaknya terlantar sekolah, perumahannya juga nggak jelas. Jadi kalau dulu itu opera itu yang datang ke kampung. Konsep ke depan bagaimana kira-kira? Nah itu kalau sudah ada gedung opera Bata bisa diprogram pertunjukannya, nanti bisa dikurasi ya mau yang gaya lama atau yang baru atau sesuai dengan selera pariwisata itu bisa diprogram. Jadi orang sudah tahu, oh mau nonton opera Bata itu kemana? Nah, jangan lagi keliling-keliling terus, bisa saja seperti kami ke Jerman untuk diplomasi. Tapi kampung ke kampung nggak lagi? Enggak lagi. Jadi misalnya kalau ada pertunjukan pemerintah lokal ngundang kami, kan sudah ada. Sampai 6 grup sekarang sudah ada yang baru. Serindo juga sudah mulai beraktivitas. Di mana? Di Samosir. Mulai kapan? 2 tahun terakhir ini sudah muncul mereka. Muncul lagi ya? Membawa nama Serindo. Berarti udah kita tidak terlalu mengurusi. Jadi suatu saat pernah pemerintah Samosir minta, tolonglah pusat latihan opera Bata mentas di Samosir. Kan sudah ada di situ, kita bilang belum bisa mereka. Kenapa belum bisa? Kami sudah support per tahun sekian juta, puluhan juta, tapi nggak ada hasilnya. Kalian bisa. Kalian lebih mengerti maksud ini katanya. Ya udah kita ikuti, kita kasih contoh lagi. Nah, ini kita baru ditimpa musibah, yaitu musibah tanah longsor dan banjir bandang di Aceh, di Sumatera Utara, Tapanuli, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan juga Humbang, juga Sumatera Barat. Kita merasa miris melihat musibah ini. Barangkali dari opera sebagai kritik sosial dan kritis terhadap lingkungan dan ekologis, apa kira-kira yang bisa kita ambil sebagai renungan kita dari musibah ini kalau kita aplikasikan itu nanti dalam bentuk opera? Ya, jadi pertama-tama karya baru lewat plot Perempuan di Pinggir Danau yang dimainkan ke Jerman tahun 2013 itu juga berbicara tentang ekologi, terutama pencemaran Danau Toba. Ya, jadi 3 kali kita ke Jerman membawa itu. Kita main juga di Berlin di fasilitasi kedutaan, dan kita main juga di beberapa tempat di Indonesia. Jadi masalah ekologi ini sudah kita cuatkan melalui Perempuan di Pinggir Danau. Nah, kemudian dalam kebiasaan baru kami plot setiap bikin pelatihan kepada para siswa atau siapapun, kita menganjurkan tidak ada sampah, tidak ada plastik yang tercecer selama kita pelatihan. Dan kita terapkan misalnya ketika saya bikin Sendratari Warna Danau yang dimainkan di La Bersa, Balige, di Gedung Kesenian Jakarta, di Padang, semua pemain kita itu clear lah. Dan kita fasilitasi dengan tumbler, siapkan dispenser setiap latihan, dan pihak hotel heran nggak ada sampah. Gitu ya. Itu. Dan kita ke Samosir, kita bilang sama pimpinan grup, lakukan itu yang sementara kita buat. Itu semacam edukasi lah ya. Edukasi. Dari segi tindakan. Karena lewat Perempuan di Pinggir Danau mau bersuara kita soal ekologi juga. Dikira itu hanya panggung, hanya seruan biasa. Harus praktek. Dan Ibu Leni misalnya selalu periksa kalau makan, jangan ada sampah. Sampai ke saya kalau 1 butir nasi aja terbuang, kok tercecer. Semua itu udah harus clear bagi seniman yang terlibat di opera Bata. Itu cara kita. Jadi cara lain mungkin ya pemerintah sudah melakukan sosialisasi. Kalau memang mau bikin peraturan daerah, bagus juga sih kan. Misalnya kalau kita ke Piltik, Siborong-borong, buang sampah itu denda 500 ribu Pak. Di mana? Di Piltik? Piltik, Huta Artspet. Langsung dibuat. Gitu ya. Sembarang buang sampah denda 500 ribu. Berani nggak pemerintah kita? Saya mendukung itu.
bagi kami seperti seusia kami ini ya, itu opera itu masih hidup lah dalam dalam memori kita. Tapi bagaimana di kalangan generasi milenial dengan generasi Z yang ke depan ini, bagaimana mereka bisa menangkap esensi dari opera itu supaya dia lestari dan dihargai karena itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Ya. Apa caranya? Bagaimana caranya untuk menanamkan ini nilai sejarah historis dan manfaatnya itu ke kehidupan sosial di generasi milenial sampai generasi Z nanti. Ya, kita menekankan opera Batak itu jangan dianggap hanya hiburan. Nanti kalau opera Batak itu dianggap sebagai hiburan, cukup dia hanya untuk pariwisata. Ya. Datang tamu bikin apa, udah hanya itu. Ya. Namanya tamu ya. Ya udah kami sudah terhibur, kami pulang. Ya. Ya kan? Harus ada cara lain misalnya. Ya, pemanfaatan opera Batak ini untuk anak-anak siswa. Sudah bisa nggak dibuat ini muatan lokal? Nanti Misalnya muatan lokal itu apa? Ya, muatan lokal opera Batak, ekstrakurikuler bisa nggak di sekitar Tapanuli Raya dibuat. Jadi kita harus berbicara sama katakanlah dinas pendidikan. Kalau bikin pertunjukan yang untuk diplomasi sudah kita lakukan, ya orang mengerti. Lalu, kalau kami nonton opera Batak nanti kemana? Kita main di Jerman, kita main di Malaysia. Waktu main di Malaysia, kita main di Kuala Lumpur, main di Pahang. Selesai pertunjukannya, Pak, nggak mau pergi pulang mereka. Karena? Nggak tahu. Sudah selesai kita bilang. Ada daya tarik? Iya. Apa itu? Sudah selesai. Ya mungkin pertunjukan, loh beda ya. Kami jarang melihat ini. Padahal ya di sana banyak pertunjukan, tapi ini beda. Lalu kita bilang, ayo, naik, kita foto-foto. Datang mereka. Padahal masyarakat Malaysia itu kita anggap begitu tertutupnya dengan pertunjukan di luar mainstream mereka ya. Loh, itu waktu itu mementaskan naskah apa? Sisingamangaraja. Wih, pahlawan. Waktu itu saya buat judulnya Ugamo Malim Horja Bolon Naparpudi. Mandi Pahang itu. Sisingamangaraja ya. Sisingamangaraja. Kenapa mereka belum pulang? Kita bilang sudah selesai. Coba Bang bersuara. Mereka terhipnotis ya? Iya, di situ terus. Sudah selesai. Karena sudah selesai, ada yang mau berfoto-foto dengan kami, silakan. Waduh, katanya. Berarti ada tradisi tontonan, mereka harus menghormati penonton sampai menghormati pemain sampai apa yang disebut terakhir. Udah kayak barat kan? Udah kayak Eropa mereka. Mereka menunggu mengapresiasi pertunjukan itu dan kami diservis betul di situ di Pahang. Negara bagian Pahang. Ya, oke. Kami dibawa ke perkebunan percontohan mereka Universitas Sains di Pahang. Saya lihat ada sotul di situ. Sotul. Iya. Ada sotul di sini. Iya, percontohan. Jadi kalian gunakan untuk apa? Sementara saja, belum tahu kami untuk diapakan ini. Wah, sotul kita udah di sana. Gila kan, Pak? Di Malaysia itu kan banyak orang Indonesia. Ya. Banyak orang Indonesia di situ. Ya. Ada Louis dari sana. Iya. Ada orang Aceh banyak di situ. Waktu itu kan dosen isi padang panjang kita kerja dengan isi padang panjang kita kerja sama 3 tahun bikin semacam MOA, bikin pertunjukan 3 kali, 2 kali saya nulis naskahnya. Ya beberapa dosen isi panjang itu setelah pertunjukan di Kuala Lumpur mereka bisa tukar mengajar. Efeknya. Nah, perjuangan Laya untuk melestarikan opera Batak ini kan sampai puluhan tahun. Berapa tahun? Ya lebih 20 tahun lah. 20 tahun. 22 lah persisnya. Ternyata pemerintah juga melihat hasil karya itu dan perjuangan itu dengan memberikan anugerah kebudayaan. Ya, 2016 pertama kali. 2016. Apa
permintaan kita kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Kebudayaan supaya penghargaan kebudayaan itu juga bermanfaat untuk kepentingan bersama. Misalnya tadi untuk generasi milenial dan generasi Z itu perlu ada ekstrakurikuler di sekolah, di daerah mana? Di daerah Sumatera Utara, untuk mengenal apa itu opera dan bagaimana pertunjukan dan manfaat opera. Opera itu bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga pendidikan, education, promosi, alat promosi bisa juga, alat diplomasi juga bisa. Ya. Penghargaan apa lagi yang pernah diterima Pak Thompson selain penghargaan anugerah kebudayaan itu? Ya, saya kira tahun 2016 itu saya mendapat anugerah kebudayaan kategori pelestari opera Batak. Sebelum itu ada tokoh teater dari Sumatera Utara, ada dari provinsi, ada juga dari lembaga tertentu, saya kurang ingat namanya, dan kemarin dari Festival Teater Indonesia, yang sedang sampai hari ini sedang berlangsung di tim, ada kebetulan di Medan, jadi anugerah pencapaian hidup saya lah lewat teater, pengabdian terhadap teater. Kita membayangkan semua penghargaan sebenarnya mendorong semangat. Ya, seperti semalam Putu Jaya bilang, oh kami dianggap berguna dengan berteater, dianggap berguna. Tapi di balik kita berguna, sebenarnya kita merasa, tanggung jawab saya belum selesai. Ya, tanggung jawab belum selesai. Sejauh mana tanggung jawab ini, saya kira selama kita mampu. Ya, jadi saya berpikir terus mendorong, tidak habis-habisnya bagaimana orang meneruskan ini nanti. Istilah dulu ketika opera Batak itu sudah mulai redup, dibilang melep-lep. Jangan sampai melep-lep lagi lah ini nanti. Dan orang sudah tahu, kayak semalam ketemu dengan Pak Dirjen, Pak Mahendra, langsung cerita opera Batak. Happy Salma, ya opera Batak itu Bang Thompson maunya kita buat suatu saat begini. Loh, di artis sudah bicara opera Batak, tapi sekarang yang mau ngerjain ngerti nggak dramaturgi, ya kan? Nah gitu. Jadi ini di tingkat pengetahuan dan ilmu harus dibicarakan. Jangan lagi hanya opera Batak, tapi nggak ngerti opera Batak, gitu. Dan bagaimana manfaatnya? Ya manfaatnya sudah jelas, sudah warisan budaya nasional. Bukan hanya orang Batak lagi pemilik opera Batak ini. Ya, seluruh warga negara Indonesia yang mau belajar opera Batak silahkan. Tapi bagaimana cara belajarnya? Ya, banyak cara belajar dari YouTube, dan saya juga obsesi saya terakhir membuat semacam buku dramaturgi opera Batak. Nanti bisa panduan ke akademisi, karena tak mungkin saya harus mengajar di Padang kan, khusus untuk itu permintaan di si Padang Panjang. Sebenarnya saya ngajar di situ sudah ada, tapi nggak mungkin saya iakan. Sebagai aktivis dan juga sastrawan dan pegiat opera dan betul-betul juga sebagai pelaku, apa tantangannya kira-kira sesama seniman dengan juga dari tokoh Batak agar opera ini sudah bukan lagi lokal, tetapi sudah naik dia levelnya ketika nasional, begitu dia diakui sebagai warisan nasional. Apa tantangan yang paling berat dihadapi oleh Thompson? Pertama kan tantangan itu awal-awalnya kan apresiasi kurang. Kemudian operasional kita tidak ada. Ya kan? Jadi popularitas saya sebagai penulis saya manfaatkan untuk survive saya. Gitu. Tidak ada biaya personal untuk opera Batak. Saya bolak-balik 3 tahun Medan Tarutung itu ya karena ada teman tukang becak, kadang saya harus nanti saya ada honor tulisan, nanti saya bayar ya atau ibu saya pinjam uangmu gitu kan. Jadi antara apresiasi dan operasional itu satu tantangan klasik bagi pergerakan ini. Kemudian bagaimana pengakuan
tidak sekedar pengakuan, tapi memang harus ada semacam reward yang bagus, ya. Jadi saya bilang, saya bukan seorang pegawai negeri, saya bukan pengusaha, ya. Pernah saya bilang juga sama tim, ini kenapa kita perjuangkan ini kebudayaan secara umum. Saya bawa mereka jalan-jalan kampung halaman saya tunjuk itu tanah saya, itu tanah saya, itu tanah saya. Kita makan mau berapa hari di kampung ini akan dibereskan karena hasil tanah saya ada. Secara ekonomi saya bisa tinggalkan itu. Saya bisa kembali ke kampung menggarap tanah saya. Itu gitu. Sebenarnya tanah kita itu subur karena kita udah terdidik kebanyakan orang Batak. Cuma kan belum digarap dengan bagus, ya. Kemudian kenapa kita harus majukan ini? Ini bagian dari sejarah kebudayaan. Kalau kebudayaan kita sudah mentok, ya kita disitulah. Nggak ada kita bisa bicara kebudayaan kita adiluhung apa segala macam. Itu penting. Dan Sitor mendorong semangat kita ketika mereka berdebat di Belanda dengan orang Jerman. Apalah itu hanya drama Natal, drama Paskah, drama 17 Agustus. Apa hanya itu budaya Batak katanya. Pernah Sitor ngomong itu? Ya di Belanda perdebatannya dengan orang Jerman. Perdebatan itu ya? Ya, sebelum kita berangkat 2013. 2012 kita udah dipersiapkan. Hey, you orang Jerman yang mengerti ini budaya, dukung pusat latihan opera Batak. Karena itulah 2013 bisalah kita berangkat ke Jerman dengan fasilitasi Jerman. Sitor waktu itu di Belanda. Ya. Dan Sitor masih sempat nonton 2013. Ya. Satu lagi soal sastra nih. Saya lihat PBB sudah mengakui bahwa bahasa Indonesia salah satu bahasa resmi PBB. Bahasa nasional itu bahasa Indonesia, tapi akarnya juga ada bahasa daerah. Ya. Kita ada bahasa aksara Batak, bahasa Batak, ada bahasa Batak halus yang selama ini tersembunyi atau tidak diketahui oleh khalayak. Saya lihat atau adakah peluang bahasa-bahasa halus bahasa Batak daerah, bahasa daerah Batak itu diangkat melalui opera? Ya, ada peluangnya nggak kira-kira? Ya sangat berpeluang. Semua itu bisa menjadi sumber penciptaan. Ya. Di pertunjukan Lake Toba Writer Festival tahun lalu ya, saya membuat pertunjukan yang berjudul Batara Guru. Ya. Itu bahasa halus. Artinya? Semua saya gunakan bahasa halus di situ. Nonton Profesor Robert Cibarani, nonton South Pole Tambunan. Baru pertama dia mendengar seperti itu. Cerita Batara Guru, Dewa Langit, tapi saya gunakan dialognya dengan bahasa halus. Itu sumbernya dari referensi yang ada saya dapatkan dan tradisi lisan. Ya. Jadi untuk penonton tertentu karena di LTWF kan para penulis, jadi mereka mengerti bahwa ini konsep penciptanya berdasarkan tradisi yang ada. Jadi bahasa-bahasa halus termasuk aksara bisa menjadi sumber penciptaan ke depan. Ya. Termasuk karya-karya sastra yang dibuat oleh Sitor, seperti ada 2 puisi Sitor, kita buat lagunya untuk mendukung pertunjukan itu. Sekarang kekurangannya di opera Batak itu penciptaan musik atau lagu-lagu baru. Tari dan lakon sudah naik. Tapi lakon, musik dan lagu hanya itu aja. Hanya yang sudah ada, yang sudah diciptakan AWK, Tilhang, sehingga rentan dengan delik aduan. Ya? Oh begitu ya? Iya, rentan dengan delik aduan. Kelompok keluarga Tilhang pernah bilang, kenapa dimainkan itu? Kami yang punya itu. Itu kan dari segi ekonomi kreatif sudah ada hukumnya itu. Jadi diperjualbelikan seperti penyanyi-penyanyi industri menyanyikan itu, kompensasinya harus ada. Nah, orang Batak kan banyak komponis, banyak pencipta lagu, dan lagu Batak juga. Bagaimana prosesi mereka terhadap pentas opera?
Ya, itu mungkin genre musiknya tidak pas dengan kebutuhan opera Batak. Oh, di situ bedanya. Iya, tidak pas. Tidak pas. Gitu. Karena dia pop dia. Iya, lagu-lagu Nahum juga tidak pas karena Nahum itu kan basic penciptanya dari nada barat. Ya. Kalau opera Batak dia nada Nusantara. Ya. Ya. Diatonik. Diatonik ya. Ya. Diatonik ya. Pentatonik atau diatonik. Jadi ada nada barat itu disebut diatonik, do re mi fa sol la si do. Ya. Kalau kita ada do mi sol si kayak begitu. Jadi opera Batak itu kalaupun ada diatonik masuk itu lewat seruling itu. Itu hasil penelitian dari pernah kita fasilitasi penelitiannya, ambil S2 dari Jogja. Dia memastikan bahwa nada barat masuk ke tanah Batak selain dari gereja itu harmonium, potimarende, lewat opera Batak, lewat seruling. Nah, dulu kan lagu opera itu adalah ciptaan dari pemain opera sendiri, ya. Umumnya Tilhang, identifikasi Tilhang, tapi ada beberapa anonim juga, ada juga ciptaan AWK. Jadi yang populer sebenarnya pencipta lagu itu Tilhang. Coba nyanyikan dulu lah, siapa lagu Tilhang yang paling populer, coba dinyanyikan. Ya, misalnya Bege majolo dah hatakon amang naliat dana lolo hatahonoku mana tutu babawaoku mana toho. Nah, misalnya gitu ya. Ada lagi yang populer itu, apalagi opera itu? Lagu Jamila. Jamila. Tapi itu kan Tilhang pencipta. Itu dari mana sebenarnya itu? Ada kontroversi. Itu dari mana sebenarnya? Ada yang mengatakan, ada yang mengakui, bukan itu. Dunia itu dulu. Ada versi Samosir mengatakan si Marga Sitohang yang membuat. Baru ada Roy Sagala. Saya membuat itu. Katanya. Ada di Belawan. Pembuat gondang dan pemain opera Batak. Lagu-lagu AWK Samosir bersifat sentimental, sendu, gitu. Yang dinyanyikan beberapa pemain opera, tapi jarang pertunjukan itu apanya. Baru ada repertuar musik yang lain. Jadi Tilhang sangat menonjol dalam penciptaan, penciptaan. Yang lain-lain ini terus kita teliti. Ada enggak pencipta yang lain? Pasti ada. Pasti ada. Jadi kita nanti jangan bukan mengabaikan keutamaan ke Tilhang, tapi kalau kita bicara opera Batak secara umum, harus kita apresiasi semua tokoh-tokoh yang berperan, termasuk pendukungnya seperti Opu Butilan, SM Simajuntak dulu. Dialah penulis tentang opera Batak, yang penulis buku sejarah Batak itu. Dia banyak menulis tentang pentas opera Batak itu. Tapi itu juga harus dihargai. Jadi istilahnya sebagai seni pertunjukan, opera Batak ini bukan kerja satu orang. Para nasionalis ini kan menopang di belakang. Kenapa dia bisa melawan Belanda? Pertunjukan itu dilarang Belanda. Tidak bisa di-skor. Baru ganti nama. Datang Jepang juga di-skor. Kan ada di belakang dia. Dan secara ekonomi memang Marga Gultom misalnya, bapaknya Ratna Gultom itu yang menyimpan arsip itu. Gitu. Jadi tidak boleh bicara individual soal opera Batak ini dan ditarik kepada satu sosok menurut saya. Dan kita dia tim ya. Ini istilahnya kontribusinya membangun kebudayaan Batak secara umum. Itu harus disuarakan. Tidak boleh dibilang kontribusinya hanya untuk marga tertentu, nggak boleh. Itu salah nanti itu. Begitu. Jadi tidak boleh mengkultuskan satu orang di situ. Nggak boleh. Saya nggak setuju. Saya tidak setuju. Nanti untuk apa kita memberikan edukasi ini gitu. Jadi pewarisan opera Batak itu harus pewarisan kebudayaan, bukan pewarisan individu. Nah, tadi kembali ke itu tidak ada lagi lagu-lagu baru yang muncul setelah era Tilhang Apa cara kita untuk menarik para komponis itu untuk supaya muncul lagu-lagu opera yang modern misalnya? Mau berkumpul dengan kita. Sebenarnya beberapa lagu sudah kita buat. Misalnya apa itu? Anak etnomusikologi misalnya nanti bisa dilihat di
dokumenter saya tentang judul Nai Hasagian, Ya. ada di situ. Sajokal tulu Ya. nina, sadopa dopa tulu niama, itu udah kita eksplor. Bahasa-bahasa pantun waktu waktu Batara Guru kemarin karya Sitor tentang Samosir, Danau Toba kita buat create jadi lagu. Caranya begitu. Kalau memang kekurangan lirik. Ini di baru-baru dulu Sanggul ada upaya karya-karya saya Kisah Penjaga Danau. Itu dimusikalisasi, lalu kita serahkan juga sama Pak Sinaga. Oh ya, saya mau dapat inspirasi nanti membuat lagu. Kalau nanti ada komunikasi, coba buat dengan kayak lagu opera Batak. Itu maksud kita. Jadi kita mencari betul-betul pencipta. Pencipta lagu dan paham tentang apa perbedaan lagu opera Batak dengan lagu pop andung-andung yang biasa. Beberapa etnomusikolog dari Amerika, almarhum Bin Pasaribu dan yang lain bilang, genre musik apa sih opera Batak ini? Tidak dangdut, tidak pop, khusus belum ditemukan istilah khusus genre lagu opera Batak ini. Tidak ada khusus ya? Belum ada istilah khususnya. Oh ini genre musik ini. Tidak masuk ke kategori musik apa dia. Itu keunikannya. Karena apa? Satu menyanyikannya suaranya cemprengnya beda. Ini lega beda kayak Taisa deh. Ya. Bagaimana dulu dah takon. Tapi kalau mungkin almarhum Julkainanya itu beda lagi tuh. Wah, pokoknya lebih apa lagi marak lagi efeknya sama orang. Kalau saya nyanyikan belum. Main lagi Alister. Ya. Harap bir nih si Lindung tambah gaya, ditambah dengan gaya gerak. Aduh, sama semarak sekali, Pak. Nah, beda gitu. Jadi genre-nya ini masuk ke kategori musik apa? Meskipun ada akademisi seperti Ritaoni membuat mencoba itu kebetulan skripsinya dibuat ke not-not. Ya, kayaknya tidak selalu sama. Tidak selalu sama not barat itu bisa dimasukkan ke lagu opera. Ya, jadi tadi kan banyak kita bicarakan soal bagaimana apresiasi masyarakat termasuk dari luar ya. Di Pahang tadi begitu hebat apresiasinya. Di Jerman juga begitu. Di Amerika juga pernah. Belum pernah ya. Di Belanda udah pernah juga ya. Belum kunjungan biasa. Di Eropa hanya Jerman. Nah, di Eropa Jerman ya. Jerman beberapa ada sampai 7 kota di Jerman. Tapi sudah berkolaborasi saya dengan seniman Syria dan Spanyol. Kita sudah ke Palma de Mallorca, kolaborasi dengan seniman Spanyol. Ya, barangkali nanti ya ke depan kita berharap bahwa pentas opera ini bukan hanya lokal, tapi sudah go internasional begitu ya. Go internasional. Mudah-mudahan dengan dukungan banyak pihak. Termasuk pemerintah ya. Sejauh ini menurut Laya gimana? Pemerintah sudah komit untuk membantu? Iya, kalau udah warisan budaya nasional bicara kita sudah lebih enak. Ini budaya warisan budaya nasional loh, bukan hanya orang Batak, tapi orang Batak bagaimana partisipasinya untuk pemanfaatan ini. Jangan duluan orang di luar orang Batak kita keberatan. Gitu. Kita keberatan, nanti main orang Bali main opera Batak. Oh, kok orang Bali? Jangan gitulah. Gitu. Jadi saya pikir sudah ada pintu masuk untuk mengajukan proposal untuk pembangunan gedung opera itu. Belum. Nanti kita berharap nanti waktu festival opera Batak ada simposium. Ada rencana festival di mana? Di festival itu nanti kita coba rancang. Nanti pertunjukannya dan pamerannya di Taput, simposiumnya di Samosir. Dan pemberian penghargaan. Jadi pembagian tugasnya itu juga. Tahun berapa itu kira-kira? Tahun kalau kita rancang tahun depan bulan 2006, Juli Agustus atau November setelah kami pulang dari Jerman. Rencana kita mau ke Jerman tahun depan bulan September. Gedung opera itu kira-kira idealnya di mana tempatnya nanti? Di tanah yang kukuh lah. Di mana tanah yang kukuh? Kalau sampai saat ini kita rekomendasikan di wilayah Taput, Silangit, ya dekat Silangit. Selangit ya. Ya, dan kebetulan backgroundnya Danau Toba tetap. Danau Toba ya. Oke. Jadi dulunya masa Tilang budaya tulis itu baru dikenal lah.
terutama budaya tulis latinisasi ya. Ya. Mungkin aksara oke, tapi aksara ini kan banyak dimanfaatkan oleh para dukun, para datu, sehingga ada pustaha lak-lak. Kalau populisnya masyarakat banyak tidak tahu menulis. Tapi ketika masuknya misalnya huruf Jawi, Ya. huruf Arab Bundul, orang-orang Batak banyak yang bisa. Aksara juga bisa. Makanya cap Singaraja itu 2 jenis huruf. Ya. Hmm. Ada Batak, Ada Jawi. Jawi, ada Jawi di situ. Ya ada di capnya itu. Oh, Karena memang orang Batak yang ada hubungan dengan pesisir, terutama Barus, pasti bisa menulis huruf Jawi. Jawi ya. Nah, jadi itu. Dan aku dapat data juga masa masuknya Nomensen, sebelum Nomensen ada Johansen, dan mereka bikin sekolah merdalan-dalan. Mata pelajaran menulis Jawi itu masih ada di Silindung. Mereka buat. Karena itu yang diketahui. Ya. Misalnya tulisan-tulisan Arab Jawi itu, dari situ ada informasi pengetahuan yang disebarkan. Lalu mereka kemudian dengan aksara yang diambil modelnya dari Angkola atau Batak Angkola, mereka gunakan itu untuk pembelajaran baru, sehingga apa yang dibuat oleh Van der Tuuk, Bibil yang beraksara Batak itu mulai dikenal, sehingga Uli Koso bilang bahwa itu rekonstruksi misionaris untuk aksara. Yang asli itu bisa dibandingkan nanti dengan pustaha-pustaha yang lama. Harus dilihat pustaha lak-lak yang lama bisa diukur dari segi bendanya, bisa secara ilmiah kan udah berapa tahun itu, nanti dilihat juga huruf-hurufnya pasti beda dengan aksara yang diajarkan hingga masa Soeharto. Jadi kelompok-kelompok penulis aksara ada yang sudah punya pengalaman literer terhadap yang tradisional. Seperti ada murid Nomensen, Situalaban, Sualapiso, Markasian sebenarnya itu. Tapi belajar, dia seorang dukun dulu dan dekat dengan Singaraja, tapi dia belajar juga sama misionaris. Dari situ diketahui ada perbedaan yang lama dengan yang baru. Ya, nanti secara lisan istilah hatapoda ada, hatapoda dukun Karo bisa ngerti kok pustaha orang Toba, karena ada kode-kode mereka secara khusus. Jadi ada ya. Nah, jadi sebenarnya literasi aksara itu para dukun yang tahu. Tidak ada semua orang masyarakat Batak yang ngerti. Pokoknya identik dengan pengetahuan dukun itu ke manuskrip. Harus itu sebenarnya. Jadi kelisanan lebih banyak diketahui oleh masyarakat dari upasa atau semacam pantun, percakapan seperti turi-turian dan berdialog di adat, itu lisan gitu ya. Jadi di Tarombo juga sebelum Jihanemun menulis tentang silsilah di selatan, dan nanti ada orang Belanda dan kemudian Hutagalung menuliskan Tarombo itu, semua itu bersifat lisan. Jadi Tarombo itu sebenarnya sejarah lisan. Tarombo kita itu di sejarah lisan. Masing-masing punya pengetahuan dan ingatan tentang leluhur kita sampai ke tingkat keberapa 7 generasi. Karena praktiknya di adat itu dilaksanakan. Sebelum Dana Tolu semakin dikuatkan. Lalu itu dituliskan. Sehingga seakan-akan itu sejarah tulis. Padahal enggak, sejarah lisan sumbernya itu. Jadi Belanda kan menawarkan tulisan ke kita. Terutama Latin. Selain dari misionaris. Ya, dua-dua ini. Tapi Belanda bukan hanya latinisasi, aksara juga gitu. Hukum-hukum juga, kodifikasi, penulisan hukum masyarakat adat itu Belanda punya itu. Tapi kalau pendidikan demokratis itu misionaris, harus kita akui. Bagaimana misalnya Van Asselt membeli orang-orang rendahan atau budak di selatan, dikristenkan, diajari, terdidik. Masuk lagi Nomensen dengan sekolah merdalan, diajari mereka pengetahuan, memberikan pendapat, sehingga perempuan-perempuan Batak mulai berani ngomong.
yang nanti kalau kita nonton si Baru Tembaga bahwa sistem pewarisan juga di wilayah tertentu meskipun tidak merata, bahwa ada kesenjangan kalau perempuan tidak punya iboto tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tua. Ya. Harus apa? Itu kan satu masalah. Tapi dengan adanya pendidikan dari apa? Dari Eropa, terutama Jerman, demokrasi ya selevel dengan perempuan sudah ada. Jadi misalnya sudah ada orang Belanda juga yang nulis itu bahwa perempuan Batak lewat pendidikan sudah naik lagi keberaniannya, ya, menembus persoalan-persoalan sosial dan sekat-sekat dalam adat. Harus kita akui bahwa ada pengaruh itu, dan opera Batak semacam pengamat lalu membuatnya kepertunjukan. Ya, harmoninya orang Batak jangan dianggap tidak punya estetika. Nanti di opera Batak ini estetikanya ya dilengkap. Walaupun misalnya estetika itu semacam cat rumah, ya. Kan rumah bisa dibangun tanpa cat, tapi kan kalau nggak ada cat atau kita pilih cat tertentu kan kayaknya nggak lengkap, ya. Kalau kita namanya berkembang atau memerlukan transformasi. Oke. Ya, jadi kita sudah banyak bicara soal perkembangan opera. Kalau sejak sampai tahun 70 itu masih opera itu memang masih booming, ya. Booming benar. Dan saya menikmati, melihat, menyaksikan di kampung halaman kita. Barangkali obsesi saya sebagai pemain opera dan pegiat seni budaya booming seperti itu masih ada kira-kira harapan. Ya, bagaimana bentuknya nanti? Ya, booming dalam pengertian penonton banyak itu selalu kita alami. Ya. Setiap kita buat pertunjukan pasti banyak penonton. Tapi kalau dari segi manajemen tidak perlu banyak penonton kalau pemainnya tidak sejahtera. Ya. Ya, tim tidak sejahtera. Ya. Kita harus memikirkan juga biar mereka kreatif. Ini soal pemahaman, ya. Bukan soal pencernaan lagi. Harus tuntas pencernaan tim dan pemain, termasuk yang bekerja di balik panggung. Oh, ini pekerjaan yang memang selain memperjuangkan perkembangan budaya, tapi harus kita normal. Jadi artinya kalau dulu manajemen opera itu tradisional, kita sekarang sudah masuk manajemen profesional. Ya, profesional. Supaya dia garapan opera Batak itu pekerjaan orang terdidik sekarang. Profesional lah, ya. Profesional. Dan didukung oleh kehidupan yang layak. Penghasilan yang stabil. Ya, setidaknya tidak lapar lah. Tidak lapar, bisa makan yang enak, bisa kembali minum tua pilihan. Misalnya kalau kita pergi ke Bakara, kami pernah pertunjukan di fasilitasi, tapi kita bilang sama bupatinya, kami bikin pertunjukan tidak perlu dibayar karena kami didukung pemerintah pusat, tapi karena kami tidak ada untuk biaya hotel, makanan kami di sini sediakan saja Pak Bupati. Oh ya, itu aja. Iya, kami tidak nuntut karena kita tahu di daerah itu uangnya tidak ada. Tapi masa nasi nggak ada, masa nggak ada ikan kalian punya. Kami tidak minta uang. Oh, itunya waktu Pak Madin juga, gitunya cuma itu. Iya Pak Tua, nggak ada nuntut kita ngerti semua ini, ya gitu. Sifat gotong royong kita itu udah hilang, ya. Jadi kita bilang gugu sian naposo, anggap kami pemuda, gugu sian naposo, gogo sian naposo, gugu sian tua. Bodoh tapi soni, itu tedingkan mai, ima, ini. Jadi selalu kita berusaha bagaimana kehadiran negara lewat pemerintah pusat memberikan dukungan, lalu kita manage dan manfaatnya kita sebarkan agar ya masyarakat Batak secara umum paham. Jadi untuk kebudayaan ini negara sudah hadir. Sekali lagi kalau boleh imbauan Nae sebagai seniman dan budayawan supaya budaya tradisi atau seni opera Batak ini
dicintai oleh suku Batak, umumnya dan umumnya bangsa Indonesia. Apa kira-kira himbauan lah? Ya, itu pertama selalu kita bilang sama pemerintah daerah, kalau ada kegiatan yang besar, jangan buat masyarakat itu jadi penonton. Hadirkan dia. Ya, misalnya hitung-hitung uang. Kalau kalian membayar artis tinggi, masa satu artis nggak bisa dipecah menjadi 8 artis? Tidak banyak kok tuntutan. Nah, misalnya artis daerah itu. Saya pernah Pesta Danau Toba tahun 2016. Saya kan tim kreatif presiden waktu karnaval. Setelah itu bikin Pesta Danau Toba, Festival Danau Toba di Taput. Jeblok. Padahal dibawa artis dari Jakarta. Lalu ke kepala dinas provinsi minta saran, bagaimana kita buat ini, Dek? Iya, pokoknya jangan buat orang lokal sebagai penonton, player. Lihat tim karnaval kami buat semua lokal loh itu. Tidak ada artis. Baru jangan mentang-mentang APBD, ya publikasi itu pimpinan daerah, bupati lebih banyak. Kita kasih contoh karnaval. Tidak ada di situ gubernur, kita buat. Ada yang mau menaikkan, turun. Kalau enggak kami tinggalkan. Ini harus berani kita mengancam pemerintah daerah. Bisa mengusir kita buat juga. Jangan biasakan setiap ada kegiatan yang anggarannya dari APBD langsung spanduk bupati dulu. Enggak, pertunjukan itu masyarakat itu entah makan sirih pun dibuat publikasinya atau mengaletek. Itu penting publikasi bahwa ya itulah karnaval juga pesta bersama. Jangan buat nunggu-nunggu pejabat untuk di bulannya lalu terlambat semua Ini juga kita bilang, kalau kalian mengaitkan orang Batak udah Kristen, tidak benar orang Kristen orang Batak. Bilang. Karena misionaris itu saya lihat catatannya itu mengajari orang Batak juga berdisiplin. Orang Batak jam Batak masih soal waktu belum, aku bilang gitu. Itu pengalaman saya. Almarhum Profesor Dr. Bas bertanya ke saya ketiga kali kami ke Jerman, apa pengalaman barumu di Jerman? Iya, saya baca itu para misionaris itu rupanya bukan hanya mengkristenkan orang Batak, kasih ilmu dan kasih bagaimana kita berdisiplin. Itu saya bilang, kekristenan itu bisa dibaca rupanya dari Bible. Tapi soal disiplin kalah kita. Saya bilang, jajahan Inggris Malaysia disiplin mereka sangat bagus. Kita jajan Belanda, tapi kita merasa orang Jerman. Orang Jerman itu disiplin, kita bilang. Itu jadi kita harus bisa merefleksikan kebudayaan kita dari apa sebenarnya pengaruh yang membuat kita seperti ini. Apakah karena di persimpangan jalan atau tidak ada perspektif atau sikap yang baru terhadap kebudayaan ini. Ya, lewat opera Batak kita bilang kita belajar. Ini entry point, ini pintu. Mau belajar gondang, oke. Ya, para tetua adat, oke, tidak berani lagi karena dilarang gondang. Tapi ini generasi baru sudah mau main gondang, dukunglah. Gitu. Itu tari juga ada? Ya, tari juga sudah ada. Sudah berani, udah surplus penari. Sudah surplus pemain gondang sekarang. Yang lain-lain di Karo. Andung juga ada. Ya. Andung juga ada. Di Karo kemarin sudah ada pesimis pemusiknya. Suling banyak. Ya. Yang lain-lain sudah muncul. Ya, pernah di Karo kita tanya misalnya, saya pesimis ini akan punah gendang Karo ini. Ternyata sekarang udah banyak. Gitu. Anak-anak muda semua, bukan pemain lama lagi gitu. Terima kasih, Jadi memang pemain lama termasuk pemain opera Batak itu, pemain terdahulu itu mereka pesimis. Yang tua-tua. Iya, termasuk ketika kita bikin revitalisasi tidak ada pemain opera Batak yang lama mau datang. Karena pengalaman masa lalu. Iya, pengalaman masa lalu. Gak ada harapan. Gak ada harapan karena mereka bilang dapur kami tidak hidup. Nah, ini kita juga bercermin. Penghasilan itu. Dan orang tua yang pernah menonton opera Batak, nggak boleh, anakku diajak opera Batak. Kita terangkan. Kalian kan menganggap itu negatif. Kami orang sekolahan menganggap ini bisa positif. Nanti kita daur ulang. Ternyata berhasil. Udah, mereka mengerti.
Itu prinsipnya. Oke, dah penutup ya. Ya, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami dengan Amang Thompson Haposan Hutasoit. Thompson HS. Thompson HS. Iya, Hutasoit, Haposan. Tidak. Thompson Hutasoit. Ya, pendiri pusat latihan opera Batak di Opera Batak di Siantar. Dan sudah melanglang buana sampai ke Eropa. Asia. Semoga perbincangan kami siang ini bermanfaat dan kita mengharapkan dukungan pemerintah penuh dan masyarakat dan tokoh-tokoh Batak supaya cintalah budaya kita, karena budaya kita, budaya tradisional Batak, opera Batak sudah diakui menjadi warisan nasional tak benda sejak 2024 yang lalu. Kita bangga dan terima kasih. Saya Aludin dari John Panjaitan. Sampai jumpa kembali. Horas. Horas.